نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى وللبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin thumma assalatu wassalam ala sayyidil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'ani waj'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina amin ya rabbal alamin. Terakhir kemarin kita membahas bait makharijul hurufi 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Beberapa poin yang kemarin dibahas adalah diantaranya masalah makna dari makhraj, makna dari huruf, pembagian huruf, makna makharijul huruf, bahwa yang disebut dengan makharijul huruf, yang bisa menyampaikan makna makharijul huruf? Iya, pakai bahasa sendiri. Fadhal Ustaz Habib. Boleh, titik bertemunya dua organ. Organ apa? Ini ketemu dua organ tuh. Makharijul huruf bukan ini. Bukan. Dua organ apa? Dua organ artikulasi atau dua organ pengucapan. Boleh. Ada yang lain? Kanur? Apa itu? Makharijul huruf. Bukan makna tajwid. Makharijul huruf bukan makna tajwid. Yang saya tanya makharijul huruf. Apa makharijul huruf? Asal titik suara. Tempat berakhirnya hembus nafas. Asal titik suara, tempat berakhirnya hembus nafas. Agak kurang sistematis nih kalimat ini. Asal titik suara. Asal titik suaranya huruf. Boleh. Saat disukunkan. Boleh. Tahu Ustaz? Udah pernah belajar ya? Jazari selesai kan di DS kan? Coba. Masya Allah. Gimana kan Nur? Tadi ikhraju kulli harfin makhraj itu makna tajwid. Jangan sampai salah ya. Jadi kalau definisi Arabnya memang mahallu khurujil harfi haitsu yanqati'u sautu 'indah fayatamazu bihan ghairi. Ribet bahasa ini. Ribet kan bahasa ini. Intinya begini, tempat berakhirnya suara saat huruf diucapkan. Tempat berakhirnya suara saat huruf diucapkan. Di mana itu? Di pertemuan dua organ. Temuan dua organ pengucapan. Nah, begitu ya.
Jadi yang namanya makharijul huruf itu tempat berakhirnya suara, tempat pulangnya suara. Maksudnya bagaimana? Saat kita mengucapkan misalnya huruf ba, eb. Nah, si suara itu berakhirin, titik akhirnya di mana? Eb. Oh, berarti di antara pertemuan bibir atas dengan bibir bawah. Itulah makhraj. Shh, di mana tuh berakhirnya suara? Tengah lidah yang bertemu dengan langit-langit. Shh, ya kan? Kemudian ak. Nah, berakhirnya di mana? Itulah makhraj. Jadi titik pertemuan dua huruf pengucapan yang di titik tersebut menjadi tempat berakhirnya suara atau tempat berakhirnya suara huruf saat disukunkan, saat diucapkan. Karena kita nggak ngomongin huruf berharokat. Ketika kita membicarakan makharijul huruf maupun sifat, maka kita berbicara keadaan asli dari huruf. Dan keadaan asli huruf itu adalah konsonan. Keadaan asli huruf itulah konsonan. Dalam bahasa Arab konsonan itu sukun. Ya kan? Sukun. Kalau harokat berarti vokal. Maka kalau huruf berharokat, misalnya ba, ini sebetulnya konsonan ditambah vokal sebetulnya. Ini konsonannya, ini vokalnya. Ini konsonan, ini vokal. Jadi kalau kita ngomongin huruf, kalau kita ngomongin makharijul huruf maupun sifatul huruf, ya kita tidak sedang membicarakan huruf berharokat. Karena ini sudah ada dua keadaan. Sudah ada dua jenis, sudah ada dua benda. Benda konsonan dan benda vokal. Yang kita bahas itu kan konsonannya. Begitu. Jadi ketika dia apa? Ketika dia sukun. Begitu. Makanya saya sering juga mengilustrasikan, menganalogikan huruf itu atau makharijul huruf itu ibarat sebuah rumah. Karena dia tempat pulang, tempat kembalinya suara. Jadi kalau misalnya ini adalah orang, ya ini adalah orang, maka ini kita katakanlah sebagai negara makharijul huruf nih. Ini namanya wilayah negara makharijul huruf. Wilayah negara makharijul huruf ini punya kota. Ada berapa kotanya? Ada 4 sebetulnya, karena yang satu itu nggak punya wilayah. Batas wilayahnya di mana? Yang satu nggak jelas. Ya, Jauf itu nggak punya batas wilayah. Yang punya batas wilayah cuma 4. Yang pertama tenggorokan, ini lidah di sini. Yang pertama tenggorokan sampai sini. Kemudian lidah. Yang ketiga adalah bibir. Yang keempat adalah khayshum. Nah, kemudian ada yang namanya jauf. Jauf itu di sini. Sepanjang rongga mulut dan rongga tenggorokan dia nggak ada organnya, nggak ada wilayahnya. Itu kita katakan saja kota. Di dalam kota ada rumah-rumah. Nah, rumah-rumah itu titik pertemuan dua organ. Baik. Sekarang kita akan masuk pada titik pertemuan organ yang pertama. Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan fa'aliful jaufi wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Pertanyaannya, ketika Al-Imam Jazari mengatakan fa'alifu, maka huruf alif al-jaufi keluar dari jauf, maka huruf alif yang rumahnya di jauf itu fa'aliful jaufi wa ukhtaha, dan kedua saudarinya wahi, di mana ia adalah huruf mad, di mana mereka ini adalah huruf-huruf mad lil hawa'i tantahi, yang berakhir, yang suaranya berakhir pada udara. Apa maksudnya? Paham nggak kalimat ini? Fa'alif atau lil jaufi alifun wa ukhtaha wahi huruf maddin lil hawa'i tantahi. Fa'aliful jaufi wa ukhtaha wahi. Maka di sini Al-Jazari ingin membahas bahwa ada satu makhraj yang dihuni oleh 3 huruf. Yang pertama adalah alif, yang kedua adalah waw mad, yang ketiga adalah ya mad. Berarti sebelumnya kasrah, sebelumnya dhammah, sebelumnya fathah. Inilah alif, ini ukhtaha, 2 saudarinya. Wahi dan mereka semuanya adalah huruf mad. Huruf mad. Apa itu huruf mad? Apa itu huruf mad? Apa yang dimaksud huruf mad? Yang dipahami apa? Huruf yang dipanjangin apanya? Tarik. Huruf mad adalah huruf yang berfungsi untuk memanjangkan suara vokal. Gampangnya dia adalah vokal panjang. Vokal panjang. Oh, berarti vokal ada 2 dong.
vokal pendek dan vokal panjang. Iya, maka dalam bahasa Arab huruf itu, suara huruf itu ada konsonan, ada vokal pendek, ada vokal panjang. Konsonan itu adalah seluruh huruf hijaiyah selain alif. Konsonan adalah seluruh huruf hijaiyah selain alif. Vokal pendek, harokat. Vokal pendek adalah harokat. Ini vokal pendek. Vokal panjang adalah mad. Vokal panjang adalah mad. Dalam bahasa Arab, vokal pendek itu tidak termasuk huruf. Dalam bahasa Arab, vokal pendek tidak termasuk huruf. Dia harokat istilahnya, bukan huruf. Kalau dalam bahasa Indonesia, huruf. Mau vokal pendek, mau vokal panjang ada nggak dalam bahasa Indonesia? Hah? Ada nggak dalam bahasa Indonesia vokal panjang? Ada nggak, Kanur? Dalam bahasa Indonesia vokal panjang ada nggak? Sebetulnya ada. Lah itu saya barusan baca panjang tuh. Ada. Iya kan? Gimana? Antum kalau misalnya waqaf pada huruf vokal dipendekin atau dipanjangin? Panjang kan, berarti ada. Apakah antum akan bilang ada? Satu harokat? Enggak kan? Hanya saja dalam bahasa Indonesia tidak dilambangkan. Ada suaranya tuntoko, tapi tidak ada bentuknya. La tuktab. Tuntoko, la tuktab. Dalam bahasa Arab ada bentuknya. Apa itu? Alif, waw, ya. Dalam bahasa Indonesia ada. Dalam bahasa Indonesia ada. Begitu. Karena orang Indonesia tidak mungkin mengucapkan ada. Mau kemana? Mau kemana? Itu otomatis. Dalam bahasa Indonesia otomatis. Semua yang berakhiran vokal otomatis dipanjangkan. Kalau waqaf. Begitu. Baik. Karena dalam bahasa Arab vokal panjang itu masuk dalam kategori huruf, sedangkan harokat itu tidak, maka dibedakan antara harokat dengan mad. Padahal kalau kita lihat esensinya sama. Esensinya sama nggak antara harokat dengan huruf mad? Esensinya sama, sama-sama vokal. Esensinya sama-sama vokal. Maka dari itu, kalau kita berbicara huruf mad, sebetulnya kita juga berbicara vokal di sini. Karena huruf mad itu adalah kepanjangan dari vokal. Yang jadi masalah begini. Kalau huruf konsonan itu titik pertemuan organnya jelas. Pertemuan organnya jelas. Misalnya hamzah, pita suara. Ain, katup epiglotis. Ba di bibir. Lah kalau huruf vokal, titik pertemuannya di mana? Ya? Di mana? Coba kita ucapkan B sama A. Kita mengucapkan vokal A berarti kan? Ba, berakhirnya di mana itu suara? Nah, kata Imam Ibnu Jazari itu yang disebut lil hawa'i tantahi. Lil hawa'i tantahi. Lil hawa'i tantahi. Maksudnya apa? Berakhir pada udara. Maksudnya dia bisa dipanjangkan sepanjang apapun kita mau sampai napas kita habis. Bukan tertahan pada organ tertentu. Karena alasan ini juga banyak ulama yang mengatakan kalau begitu huruf mad atau harokat itu nggak punya makhraj yang khusus. Nggak punya makhraj yang khusus. Jadi nggak ada istilah jauf. Kenapa? Karena menurut pandangan mereka, kalau disebut makhraj itu harus ada titik pertemuan organnya. Ini nggak ada. Kenapa disebut makhraj? Jadi makhraj bukan? Kata Ibnu Jazari makhraj. Makanya beliau nambahin. Begitu. Cuma diistilahkan dengan makhraj muqaddar. Apa itu makhraj muqaddar? Makhraj yang diperkirakan. Ya, di mana suara berakhir lah kira-kira di sekitar situlah. Begitu kurang lebih. Kenapa?
Karena kalau kita tidak membedakan antara mad dengan yang bukan mad, maka sama saja kita tidak membedakan antara konsonan dengan vokal. Begitu. Memangnya ada ulama yang mengatakan bahwa alif, waw, mad, dan ya mad itu keluarnya bukan di hawa? Ada. Misalnya Imam Asy-Syatibi, pokoknya yang kemarin 16 itu. Atau yang 14. Ya. Imam Asy-Syatibi, Imam Abu Amr Ad-Dani, Imam Hakim bin Abi Thalib. Terus mereka mengatakan alif keluar di mana? Kalau yang 16. Kalau bukan dijauh, mereka bilang alif keluar di mana? Maka alif itu sama dengan hamzah. Waw mad sama dengan waw. Dan ya mad sama dengan ya. Begitu. Coba kita uji. Pendapatnya lebih kuat mana? Pendapat yang ini, yang 16. Atau pendapat Ibnu Jazari bahwa alif, waw mad, dan ya mad punya tempat sendiri. Coba rasa-rasain. Antara waw mad dengan waw, ya mad dengan ya, alif dengan hamzah itu keluar pada satu tempat yang sama atau beda? Gimana? Yo, lebih kuat mana jadinya pendapatnya? Pendapat yang 16 dan 17. Misal, sekarang kita berbicara mengenai alif. Ba, bukan ebnya ya, tapi haknya ya. Ba. Dengan ketika mengucapkan hamzah. Ba. Sama atau beda tuh? Tempat berakhirnya. Ya, sama atau beda? Beda. Bagaimana dengan au? Misalnya kita bilang bau. Ini berarti waw asli, bukan waw mad. Bau dengan bu. Sama atau beda? Tapi kan mulutnya sama-sama monyong kan? Bau, bu. Ya, mulut sama-sama monyong ya. Jadi satu tempat atau dua tempat itu. Sekarang ya, bayi, bayi, bayi dengan bi. Lidah sama-sama naik. Bi, bayi, bi. Jadi sama atau beda? Beda. Apa alasannya beda? Karena saya rasakan beda gitu. Tapi katanya pendapat yang 16 itu sama. Menurut pendapat yang 16 itu sama. Bedanya di apa? Bedanya di sifat. Jadi bukan di makhraj. Makhrajnya sama. Kenapa kemudian alif disemakan dengan hamzah? Ya karena sebetulnya dia sama-sama di pita suara. Menurut pendapat yang 16. Hanya saja bedanya kalau hamzah pita suaranya ditutup. Kalau alif pita suaranya digetarkan. Sama di pita suara. Jadi akhirnya sana gitu. Misalnya. Demikian pula waw mad dengan waw sama-sama di bibir. Au, begitu. Demikian pula ya mad dengan ya. Sama-sama di tengah lidah. Baik, kira-kira apa jawaban yang berpendapat 17? Antum kan tadi bilang beda, berarti kan pendapat antum 17 kan? Nah saya ceritanya pegang yang 16 deh. Iya, jawab. Buktinya? Tuh, di pita suara kan? Nah gitu kan. Tuh kan? Di bibir kan? Itu kan? Di lidah kan? Nah, apa jawabannya kira-kira? Karena konsonan selalu beriringan dengan vokal. Nggak, maksudnya gimana? Apa yang membuat antum menggunakan jawaban tersebut untuk menjawab argumentasi ini? Kayaknya agak nggak nyambung nih. Apa kira-kira argumentasinya? Dari yang berpendapat 17. Bahwa jauf itu adalah makhraj yang terpisah berbeda dengan huruf-huruf konsonan. Nggak ada? Hah? Yang 16 itu tertahan. Bukan yang 16, yang konsonan maksudnya. Yang konsonan itu tertahan. Kalau yang vokal?
Kalau kata lain lepas. Nah, itu salah satu jawaban. Bagus, ahsan, barakallahu fik. Jadi, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa makna makhrajul huruf itu tempat berakhirnya suara. Tempat berakhirnya suara. Walaupun kita katakan ya, sukun, ai, itu sama-sama di tengah lidah, dan ketika mengucapkan ya, mad, juga tengah lidah naik, sama kan? Tengah lidah juga naik juga kan? Tapi, suaranya tidak sama. Di mana tidak samanya? Ketika mengucapkan ya sukun, maka suara kembali benar-benar di tengah lidah. Ngumpul di situ. Ya, betul? Tapi saat mengucapkan ya mad atau kasroh, suara ngumpul di tengah lidah enggak? Enggak ngumpul di tengah lidah. Dia cuma lewat. Ngumpul di tengah lidah atau lewat? Hanya lewat. Dari tenggorokan itu lewat gitu kan. Nah, makanya kata Imam Ibnul Jazari atau pendapat yang 17, jadi tengah lidah itu bukan makhrajnya. Karena kembalinya enggak ke situ begitu. Apa maksudnya? Tapi kata yang 16 tetap tengah lidah makhrajnya. Kenapa? Karena kita menggerakkan tengah lidah. Nah, di situ perbedaan. Cara pandangnya yang beda. Cara mengucapkannya sama, persepsinya beda, sehingga teorinya beda. Tapi cara mengucapkannya sama, sama-sama ngangkat tengah lidah. Cuma persepsi mereka beda. Apakah tengah lidah yang ngangkat ini disebut sebagai makhraj atau tidak? Kata yang 16, ya tengah lidah kan ngangkat, berarti makhrajnya tengah lidah. Kata yang 17, ya enggak. Kenapa? Karena dia bukan tempat berakhirnya suara. Lalu terus ngapain dia angkat? Mengangkat tengah lidah sekadar untuk menyempurnakan suaranya saja. Sama seperti monyong. Sebetulnya kalau nggak ngangkat lidah bisa nggak mengucapkan i? Bisa, cuma nggak sempurna. Sebetulnya kalau nggak monyong bisa nggak mengucapkan u? Bisa, cuma nggak sempurna. Jadi hanya sekadar untuk menyempurnakan suaranya saja. Bukan untuk membentuk suara. Karena u sudah bisa dibentuk. Ya kan? Walaupun tanpa monyong, bisa. Walaupun tanpa ngangkat lidah, cuma nggak sempurna. Jadi itu hanya menyempurnakan saja. Makanya kemarin saya bilang, walaupun pendapat yang 17 ini hanya milik Ibnul Jazari saja, ya kan? Tapi pendapat ini kuat. Kenapa? Karena justru dengan pembagian Ibnul Jazari, kita bisa melihat perbedaan antara bagaimana mengucapkan konsonan dengan bagaimana mengucapkan vokal. Sedangkan ulama sebelumnya nyamain antara konsonan dengan vokal. Mad di situ, hamzah di situ. Waw mad di situ, waw di situ. Ya mad di situ, ya di situ. Nah, Ibnu Jazari enggak. Ibnu Jazari memisahkan antara konsonan dengan vokal. Begitu. Ini berkaitan dengan kedudukan makhraj jauf itu sendiri. Baik. Maka penting juga untuk kita pahami bersama bahwa ketika kita telah memahami seluruh vokal itu keluarnya dari jauf, maka artinya tidak boleh vokal itu keluar dari tempat selain jauf. Pertanyaannya, memangnya ada ya orang mengucapkan vokal tapi keluarnya bukan di jauf? Ada nggak? Ada. Di mana keluarnya? Di rongga hidung. Maka jangan sampai vokal keluar di khayshum. Begitu. Nah, ini yang keliru. Ini pelajaran pertama dari pembelajaran makhrajul jauf. Bagaimana kita melatih setiap pengucapan vokal supaya sempurna di jauf. Ini juga bagus. Kalau kita nggak kenal makhraj jauf, kita nanti nggak bisa mengoreksi secara detail persoalan ini. Kan yang penting makhrajnya dia, berarti kecampur sama khayshum, jadi itu nggak masalah gitu kan. Nah, tapi ketika kita sudah jelas makhrajnya vokal itu di jauf, jangan ke khayshum, lebih tegas peringatannya. Contohnya bagaimana? Contohnya saat kita mengucapkan ba, maka jangan diucapkan ba. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini dari hidung semua.
Maka itu tidak diperkenankan. Kenapa? Karena seluruh huruf vokal harus melalui jauf. Bismillahirrahmanirrahim. Baru khaishum. Baru khaishum. Alhamdulillahi rabbil bukan Alhamdulillahi rabbil alamin. Min bukan begitu. Ini pelajaran pertama. Seluruh vokal tanpa terkecuali. U, I, A, I, U, Ba. Termasuk nun dan mim ketika berharokat. Ya sama, mesti keluar lewat jauf. Terus ada yang nanya, Ustadz, bukankah nun dan mim itu adalah huruf gunnah yang mesti keluar dari khaishum? Terus ketika nun dan mim berharokat, misalnya fathah, apakah ada unsur suara khaishumnya? Jawabannya ada. Tapi kapan unsur khaishumnya? Saat mengucapkan konsonannya saja. Maksudnya gimana sih? Kenapa saya pakai pendekatan konsonan vokal? Itu untuk mempermudah. Nun, mim, fathah, kalau dalam bahasa kita itu kan sebetulnya seperti N ditambah A dan M ditambah A. Mana yang mengandung gunnahnya? Nah ininya, N dan M-nya. Ini yang mengandung gunnah. N dan M di awal pengucapan sebelum vokalnya. Berarti ha-nya nggak ada lewat khaishum. Hanya N-nya saja di awal. Nah, jangan nah jangan gitu. Ya. Begitu. Jangan sampai kita mengucapkan karena nun dan mim itu adalah huruf gunnah, berarti al-alamin, ini kan alamin itu kan min gitu ya. Nah, ininya gunnah, akhirnya gunnah. Maka sebagian orang berijtihad, berarti madnya gunnah. Enggak begitu. Em-nya gunnah. En-nya gunnah. Tapi i-nya yang mad, bukan gunnah. Min. Baru gunnah lagi. Gunnah kalau slow motion. Al-alam. Tuh gunnahnya. Min. Enggak. Min. Gunnah lagi. Begitu. Maka seluruh harokat mesti sempurna keluar dari jauf. Kenapa? Karena harokat dan mad itu berserikat dalam makhraj dan berserikat dalam sifat. Harokat dan mad berserikat dalam makhraj dan berserikat dalam sifat. Kenapa saat berserikat? Ya sama-sama vokal. Sama-sama vokal. Begitu. Walaupun ada huruf konsonan yang mirip huruf vokal, yaitu tadi waw dan ya. Mirip ya, bukan sama. Begitu. Baik, ini pelajaran pertama dalam persoalan huruf jauf. Yang kedua, kalau kita katakan bahwa yang namanya mad itu sama dengan vokal, pertanyaan besarnya, bagaimana cara mengucapkan? Bagaimana cara pelafalan vokal yang sempurna? Kan dalam bahasa Indonesia juga ada ya. Bagaimana cara mengucapkan vokal yang sempurna? Dalam bahasa Indonesia ada berapa vokal? Kata siapa? A, I, U, E, O, E. Oh, E vokal bukan? Vokal. Tuntoko, laula tuktab. Dia diucapkan walaupun tidak ditulis. A, I, U, E, O, E. Bahasa Sunda tambah lagi. E. Nah, Sunda ada lagi. E, Eu, E. Nah, begitu. Dalam bahasa Arab pertanyaannya, ada berapa vokal dalam bahasa Arab?
Vokal bahasa Arab. Ada berapa? Kalau dari sisi durasinya dua. Vokal pendek, vokal panjang. Kalau dari sisi durasinya. Vokal pendek, apa saja? Fathah, kasrah, dhammah. Fathah, kasrah, dhammah. Vokal panjang, mad. Ini kalau dari sisi durasi. Durasi itu adalah ukuran. Walaupun ada vokal yang lebih pendek. Vokal yang lebih pendek. Apa itu? Ikhtilas. Vokal yang lebih pendek. Itu ikhtilas. Atau raum. Juga termasuk vokal yang lebih pendek lagi. Begitu. Tapi kalau kita berbicara mengenai suaranya, maka ada beberapa suara vokal dalam bahasa Arab. Apa saja suara vokal dalam bahasa Arab? Yang pertama adalah fathah. Nah, fathahnya nanti terbagi. Fathah, kemudian kasrah, kemudian dhammah. Fathahnya ada berapa? Fathah dalam bahasa Arab yang diamalkan dalam Al-Quran kita itu setidaknya ada 3. Ada 3. Yang pertama, Al-Fath Al-Mutawassit. Al-Fath Al-Mutawassit. Yang kedua, Al-Fath Al-Mufakhamah. Al-Fath Al-Mufakham. Al-Mufakham. Al-Fathul Mufakham. Dan yang ketiga, Al-Fath Al-Mumal. Al-Fath Al-Mumal. Ada 3 minimal yang diamalkan dalam Al-Quran kita. Dalam riwayat Hafs. Al-Fathah Al-Mutawassithah, Al-Fathah Al-Mufakhamah, Al-Fathah Al-Mumalah. Atau Al-Fathul Mutawassit, Al-Fathul Mufakham, Al-Fathul Mumal. Sebetulnya begini, dalam bahasa Arab sehari-hari, fathah itu banyak jenisnya. Dalam bahasa Arab sehari-hari fathah itu banyak jenisnya. Ada yang namanya fath asy-syadid. Apa fathus syadid? Fathah yang paling terbuka lebar. Kayak gimana misalnya? Itu fathus syadid namanya. Pertanyaannya, fathus syadid ada tidak dalam Al-Quran atau boleh diamalkan dalam Al-Quran enggak? Ta. Boleh diamalkan dalam Al-Quran? Ternyata itu bahasa yang tidak fasih. Makanya sangat disayangkan sebagian metode di Indonesia malah pakai fathus syadid buat fathah. Ba fathah ba. Ta fathah ta. Itu fathus syadid, bukan fathah fasih. Itu fathah yang tidak fasih. Walaupun diamalkan oleh sebagian kabilah Arab. Terus fathah yang fasih yang seperti apa? Al-Fathul Mutawassit, fathah pertengahan. Kenapa disebut fathah pertengahan? Karena di antara fathus syadid dan imalah atau fathul mumal. Di antara fathus syadid, A dan juga E. Di antara keduanya. Makanya disebut fathul mutawassit, fathah pertengahan. Kayak gimana? A. Gimana? A. Bukan A, bukan E. Bukan A, bukan E. Tapi A. Itu namanya fathul mutawassit, fathah pertengahan. Begitu. Ya. Jadi jangan sampai kita membaca Bismillahirrahmanirrahim gitu. Enggak. Itu tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena tidak diamalkan oleh orang-orang Arab. Itu adalah cara baca yang ditinggalkan. Kemudian ada yang tebal. Jadi fathah itu ada yang tebal. Contohnya apa? Kha, gha, qa. Dan fathah tebal ada 2. Fathah tebal dan fathah sangat tebal. Fathah tebal itu isti'la yang infitah. Kha, ghain, qaf, lam dan ra. Itu termasuk fathah tebal.
dan ada fathah yang lebih tebal lagi. Apa itu? Shad, dhad, ta, dha. Itu lebih tebal lagi. Kha, gha, qa, ra, Allah. Kemudian lebih tebal lagi. So, do, to, zo. Begitu. Dan yang ketiga adalah imalah. Imalah sendiri ada dua sebetulnya. Imalah kecil, imalah besar. Yang diamalkan dalam riwayat kita hanya imalah besar saja. Imalah kecil tidak diamalkan. Imalah kecil seperti apa? Antara dengan a. Antara dengan a. Wadduha. Bukan a, bukan Walaili idza saja. Atau disebut juga taqalil. Imalah kecil. Begitu. Yang diamalkan berarti 3. Al-fathul mutawassit, fathul muraqqaq, ya, fathah tipis, kemudian fathul mufakham, dan juga al-fathul mumal. Berarti kalau misalnya kita hitung, ada berapa vokal dalam bahasa Arab? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Cuma kalau dihitung mufakhamnya 2 berarti ada 6. Nah, ada 2. Pertanyaannya, bagaimana cara mengucapkan vokal yang sempurna dalam bahasa Arab? Pertanyaan, bagaimana cara mengucapkan vokal yang sempurna? Gimana sih cara membaca fathul mutawassit, fathul mufakham, yang mumal, yang kasrah, yang dhammah? Bagaimana caranya? Atau vokal yang sempurna dalam bahasa Arab itu kayak mana sih? Vokal atau harokat yang sempurna dalam bahasa Arab ya? Karena sama, vokal sama harokat dalam bahasa Arab. Maka al-aslu fil harokat, kata para ulama, al-aslu fil harokat, asal pengucapan harokat itu yang pertama adalah itmamuha. Yang pertama adalah itmamuha. Itmamuha. Apa itu itmamuha? Kesempurnaan suaranya, warna suaranya. Yang pertama, kesempurnaan warna suara. Yang U mesti U, yang I mesti I, yang A mesti A. Bagaimana caranya? Suara dhammah yang sempurna? Maka ada perkataan dari Alamah At-Tibi dalam kitab Al-Mufid fi ilmi tajwid. Wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma wa dhun khifadin bin khifadin al-fammi yatim wal maftuh bil fathi fahami. Hafal? Insyaallah. Kita kembali ke sini dulu kalau begitu. Baik. Di sini ada. Nanti yang udah pesan buku, antum udah dapat informasi dari admin mengenai modul? Belum? Gimana sih? Jadi untuk modul sebetulnya yang reguler, itu reguler kan ya? Reguler. Nah, yang reguler itu asli modulnya dapatnya ini, Ustaz. Ini asli modulnya nih, yang udah include dengan biaya, ya. Tapi kalau misalnya antum mau yang syarah ini, yang sedang dicetak 2-3 hari lagi mungkin kalau sekarang ya, mudah-mudahan. Itu ada tambahan biaya karena ini jumlahnya 500 halaman. Ini kan cuma berapa halaman. Tapi saya belum tahu juga tambahan biayanya berapa. Kalau harga jualnya yang itu 250. Harga jualnya 250. Jadi mungkin kalau misalnya mau pakai yang itu nambah sekitar 100 atau 150. Saya kurang tahu nambahnya berapa. Tapi kalau misalnya nambah ribet lah. Nggak usah nambah deh. Saya pakai biaya yang kemarin aja. Berarti dapat yang ini. Nah, terserah antum mau yang mana, mau tetap ini atau nambah gitu. Nanti konfirmasi sama admin. Ustaz Habib juga. Ustaz Habib gimana, Ustaz? Yang itu ya? Ya, nanti saya belum tahu nambahnya 100 atau 150. Yang pasti enggak 210. Dipotong harga ini begitu. Ya, seperti itu ya. Nanti hitung-hitungan sama admin. Saya enggak ngerti hitung-hitungan kayak gitunya. Iya, bukan saya ngurus soalnya. Begitu ya. Jadi kalau misalnya, saya mah ini aja deh. Ininya enggak usah ya. Bebas, silahkan ya. Seperti itu. Baik. Maka di sini Imam Al-Hatibi mengatakan, nah di sini ya. Wa kullu madmumin falayatimma illa bi dhammi syafataini dhamma wa dhun khifadin bin khifadin lil fami yatimmu lil fami yatimmu
Sampai sini. Wal maftuhu bil fathi fahmi. Kenapa saya baca sampai yatimu? Karena di situ berakhir kalimatnya. Sebetulnya kalau nazamnya wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu wal maftuhu bil fathi fahmi. Tapi kalau ngambil pemahaman sampai yatimu. Apa artinya? Wakulu dan setiap madmumin huruf dhammah fala yatima tidak akan pernah sempurna illa kecuali bidhammi syafataini dhammah. Kecuali dengan memonyongkan kedua bibir. Berarti cara menyempurnakan huruf itu yang pertama dengan memonyongkan bibir. Segimana monyongnya? Berapa senti gitu misalnya. Bagaimana? Segimana monyongnya? Sampai guru kita bilang oke. Gitu. Karena pada akhirnya yang jadi standar itu telinganya guru kita. Telinganya syekh kita. Begitu. Pada akhirnya itu. Ya, cuma teorinya begini. Seperti itu. Wadhun khifadin, adapun kasroh, khafad itu kasroh. Bin khifadin lil fam, yaitu dengan cara merendahkan mulut. Fammi atau fami, dua-duanya fasih dalam bahasa Arab. Mulut itu bisa fam, bisa fam. Caranya bagaimana? Maksudnya merendahkan mulut apa sih? Maksudnya merendahkan mulut itu menyengir sampai kelihatan dohik, sampai kelihatan doahik. Doahik itu gigi nomor berapa? 4. Gigi nomor 4 itu kalau dibagi 4, ya, maka 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini. Sampai ini kelihatan udah cukup. Nah, begitu. Jadi kalau belum kelihatan, belum. Walaupun kadang kalau udah mahir, udah profesional, udah biasa mungkin, ya paling sampai gigi taring juga udah jelas. Nyengir. Bukan gini. Karena sebagian orang nyengirnya ke atas. Bukan. Yang bawah. Juga kadang-kadang nyengir tapi si giginya rapat. Enggak juga. Renggangin. Begitu. Yatimu dia akan menjadi sempurna. Wal maftuhu dan adapun fathah bil fath. Adapun fathah dengan membukanya. Ifhami maka pahamilah. Bagaimana dengan bukanya? Nah, ini menarik ya. Ada rahasia di balik matan ini. Kenapa Alamah At-Tibi mengawali dari dhammah, kemudian ke kasrah, baru ke fathah? Karena ini cara latihan yang paling baik buat latihan harokat. Yang pertama dhammah, kemudian kasrah, ada mundur, ada tarikan. Jadi kerasa. Kerasa. Tapi kan dari kasrah ke dhammah juga bisa. Bisa dari kasrah ke dhammah. Tapi nggak cocok kalau dari kasrah ke dhammah. Kenapa? Karena kasroh ke fathah itu lebih lebih bahasanya apa ya? Teraplikasikan latihannya. Maksudnya gimana? Jadi kan Alamati mengatakan wadun khifadin bin khifadin lil fami wal maftuh dan fathah dengan membukanya nah gitu. Jadi jangan dikembalikan jangan ini nah jangan gitu. Langsung buka. Maksudnya begitu. Jadi ada rahasia di balik ini. Langsung buka. Begitu. Ini yang pertama, cara menyempurnakan suara vokal, yaitu dengan menggerakkan mulut dan bibir sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Gambarannya kurang lebih begini. Ini pendekatan. Enggak mesti disamain. Sama gitu. Enggak bisa. Enggak. Pendekatan saja. Ini juga pendekatan. Ini pendekatan semua ya. Ini pendekatan semua. Yang mesti dibedakan adalah huruf tebal, huruf tipis. Fathah tebal, baru normalin mulutnya. Fathah tebal. Fathah tipis, fathah tebal, begitu. Jangan pas tebal, enggak bisa. Enggak. Tebal normal, mulutnya biasa mengap. Misalnya ko. Berarti huruf tebal itu enggak monyong. Iya, huruf tebal itu bukan dimonyongkan. Bukan begini, ko, bukan. Tapi dibuka. Ko. Jangan dinyengirin. Ko, bukan. Dibuka normal.
Ghaqa. Ghaqa. Sadata. Begitu. U, I, A, O. Bisa? 1, 2, 3. U, I, A, O. Begitu. Ternyata belum cukup, cuma mulutnya doang yang bergerak. Makanya Alam Hatimi melanjutkan. Perhatikan. Idzil hurufu idh takun muharrakah yashrakuha makhraju aslil harakah. Dan setiap huruf ketika berharokat selalu diiringi dengan makhraj dari asal harokatnya. Maksudnya gimana sih? Nah, ini pendekatannya pendekatan filosofis para ulama zaman dulu ya. Makhrajul wawi wa makhrajul alif, maksudnya bagaimana? Jadi ketika kita ingin mengucapkan huruf dhammah yang sempurna, maka harus diiringi makhraj huruf waw. Perhatikan, bagaimana cara mengucapkan waw yang sempurna? Yang pertama monyong, yang kedua naiknya pangkal lidah. Oh. Ada naik pangkal lidah, kita ngerasa oh, pangkal lidah naik oh. Yang pertama. Kemudian wal ya'u fi makhrajihal ladzi 'urif. Sedangkan saat mengucapkan kasrah maka naiklah lidahnya ke makhraj ya. Seperti mau mengucapkan ai. Begitu. Ya. Adapun fathah dengan alif. Jadi bagaimana? Selain memperhatikan mulut, maka kita juga mesti perhatikan lidah. Lidahnya bagaimana? Saat mengucapkan dhammah, pangkal lidah naik. Jangan ditahan. Jangan ditahan. Biarin pangkal lidah naik, relax. Lidahnya relax. Jangan berlebihan juga. Bu, tu, su, ju, hu, hu. Begitu. Kasrah, tengah lidah naik. Bi. Mulut nyengir, tengah lidah naik. Bi, ti, si. Bahkan sebetulnya masalah lidah ini lebih penting daripada mulut. Kalau lidah sudah oke, mulut biasanya nggak perlu bergerak banyak. Biasanya begitu. Bi, ti, si, ji, hi. Begitu. Kemudian fathah. Lidahnya bagaimana fathah? Relax. A, ba, ta, sa. Jangan tegang. Kalau tegang jadi tebal. Oh. Terus huruf tebal bagaimana? Ketika mengucapkan huruf tebal, maka ada 3 poin yang mesti diperhatikan. Ketika mengucapkan huruf tebal, maka ada 3 poin yang mesti diperhatikan. Yang pertama adalah cekungan di tengah lidah. Cekungan di tengah lidah. Yang kedua, naiknya pangkal lidah yang mengiringi cekungan tadi. Kalau saat mengucapkan dhammah nggak ada cekungan kan? Naiknya naik rileks. Ini bedanya. Dhammah naiknya rileks. Tapi kalau fathah tebal, naiknya pangkal lidah diiringi dengan cekungan tengah lidah. Dan diikuti dengan tekanan di faring, tekanan di katup epiglotis. Jadi kurang lebih lidahnya begini keadaannya. Kalau misalnya lidah kita, kalau dhammah gini nih. Tapi kalau yang fathah tebal begini. Oh, kalau lihat dari atas begini, cekungan lidahnya. Seperti mangkuk atau seperti mangkuk atau piring lah ya. Akibatnya apa? Jadi sudah naik, dorong ke belakangnya. Akibatnya suara ngalir ke langit-langit. Nah, akibatnya suara ngalir ke langit-langit. Setelah ngalir langit-langit, maka terbentur langit-langit sehingga mengakibatkan suara yang bergema. Begitu. Ini huruf-huruf tebal. Huruf tipis tidak seperti itu. Huruf tipis diucapkan biasa lidah rileks. Sehingga apa? Sehingga aliran suara langsung mengalir di atas lidah kita. Seperti merayap di atas lidah kita. Abata fajaha. Begitu. Ya. Bagaimana dengan imalah? Sama keadaan imalah, lidahnya juga mesti diperhatikan. Kurang lebih seperti ini. Nah, kalau misalnya imalah itu adalah lebih dekat ke kasroh, kalau taklil lebih dekat ke fathah. Nah, imalah di sini. Lidahnya di yang ungu. Gampang lah. Suara E lah dalam bahasa Indonesia. Kita bisa semuanya. Begitu. Baik. Sampai di sini, apakah ada yang tanyakan berkaitan dengan kesempurnaan mengucapkan huruf hijaiyah?
Ustaz, Silakan Ustaz. eh, yang tadi vokal huruf vokal tadi yang ada 5 atau 6 tempat tadi itu hanya berlaku di satu qiraat saja atau keumuman daripada semua qiraat, Ustaz? Keumuman itu hampir ada ya keumuman. Paling di imalah ya, di sebagian qiraat nggak pakai imalah Ustaz. Qiraat yang lain ada yang pakai imalah, ada yang enggak. Tapi sebetulnya yang paling sedikit imalah diantaranya ya salah satunya Imam Hafs cuma satu kan ya. Begitu. Kalau Imam Warash pakainya taklil kalau beliau. Begitu. Seperti kalau yang banyak imalah itu misalnya Imam Hamzah, Kisai, Khalaf, itu banyak imalah. Begitu. Demikian. Kisai dan Khalaf terutama ya banyak imalah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi beda-beda. Itu umumnya sama seperti itu. Taklil tidak ada dalam seluruh qiraat kecuali Warsh. Taklil itu enggak ada di seluruh qiraat kecuali Warsh. Begitu wallahu a'lam bishawab. Ini yang pertama, itmamuha. Yaitu persoalan menyempurnakan suara. Berarti ada dua peran. Yang pertama adalah peran fam, mulut. Yang kedua adalah peran lisan, alid, lisan ya lidah. Jadi dua peran. Ini yang pertama. Yang kedua, cara menyempurnakan harokat adalah ikmalu auzaniha. Ikmalu auzaniha. Apa auzan? Kadarnya. Timbangannya. Maksudnya apa? Kadar panjangnya. Maka ini berkaitan dengan apa? Mad dan qasr. Mad dan qasr. Maka hati-hati. Kapan baca mad, kapan baca qasr, kapan baca ikhtilas. Jangan sampai huruf yang biasa jadi ikhtilas. Seperti ya'idukum, ya'idukum. Misalnya begitu. Yang mad jangan dibaca mad, yang tidak mad jangan dibaca. Yang mad jangan dibaca tidak mad, yang tidak mad jangan dibaca mad. Gampang lah. Nanti detailnya akan kita bahas pada bab mad. Itmamuha wa ikmalu auzaniha wa mura'atun minat tafkhimi wa tarqiq. Nah ini at-tafkhim wa tarqiq. Nah ini yang penting juga. Jadi cara menyempurnakan harokat, ingat ada harokat yang tafkhim, ada harokat yang tarqiq. Khususnya pada saat mengucapkan fathah. Karena kebanyakan ulama menilai yang bisa tafkhim tarqiq itu fathah saja. Begitu. Tadi sudah kita bahas. Ada huruf tebal, kho. Ada huruf sangat tebal, so. Maka bedakan dengan yang tipis. Ha, ho, so, ka, ko, to. Beda suaranya. Jangan disamakan. Ya. Apalagi misalnya la, ro, do. Beda suaranya. Jangan disamakan. Begitu. Fa, gho, dho, beda suaranya. Dha, kho, dho, beda suaranya. Jadi jangan disamakan. Bagaimana cara kita untuk membiasakan diri, yang tebal tetap dibaca tebal, yang tipis tetap dibaca tipis. Terutama ketika mereka bergabung pada satu kata. Seperti faqala. Faqala. Fa-nya tipis, qaf-nya tebal, lamnya tipis. Faqala, silakan. Jadi baca gini, faqala. Faqala. Khalaqa. Kha tebal, lam tipis, qaf tebal. Khalaqa. Nah itu mesti kita jaga baik-baik. Atau misalnya batil. Al-batil. Jangan dibaca batil. Batil. Atau misalnya siratal. Silakan. Tol. Masih banyak orang yang baca tol. Enggak. Siratal. Lamnya al. Jangan dibaca al. Jangan dibaca al. Begitu. Ya, seperti itu. Jadi hati-hati menjaga dari tafkhim dan
tarqiq setiap huruf. Ikmalu auzaniha berkaitan dengan ini nanti akan kita bahas di bab mad, berkaitan dengan tafkhim tarqiq nanti ada bahasan tersendiri bab tafkhim dan tarqiq. Seperti itu. Selesai bait. Bait keberapa ini? 10. Fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi huruf maddin lil hawai tantahi. Dipersilakan apabila ada yang ingin ditanyakan sebelum kita maju ke bagian berikutnya. Mau catat-catat dulu, ada yang tanyakan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Farzaqtana wa qina adzabannar. Yusuf, kan ganteng antum. Saya senyum itu. Ustaz, Ya, silakan Ustaz. Fadhal. ketika mengucapkan huruf yang tadi yang ada dua makhrajnya, misal kayak huruf mim dan nun, Ya. kan tetap menyisakan sedikit daripada khusyuknya, Ustaz. Ketika berharokat fathah itu masih tersisa juga kan, Ustaz? Masih tersisa juga Di awalnya, bukan harokatnya Ustaz. Awal pengucapannya, vokalnya. bukan harokatnya. Bukan fathahnya, bukan. Tapi di konsonannya. Tapi kalau seandainya prakteknya masih terasa, itu berarti masih Kalau ketika sudah A-nya masih terasa, maka berarti belum sempurna. Nah, misalnya, itu nggak bisa. Karena bini, ketika kita berbicara huruf berharokat, misalnya ba ditambah A, ba ditambah fathah, atau nun ditambah fathah. Maka ini kita harus paham ada dua jenis. Yang pertama adalah nun, yang punya makhraj dan sifat sendiri, dan harokat yang punya makhraj dan sifat sendiri. Begitu. Kapan berarti makhraj dan sifatnya nun bersuara? Ya ketika n-nya saja di awal sebentar. Tapi setelah itu masuk ke makhraj dan sifatnya fathah. Di mana makhraj dan sifatnya fathah? Jauf. Sifatnya sama dengan sifat-sifat alif. Begitu. Nah, sebagian orang mengira atau menganggap bahwa ketika fathah nunnya masih terbaca. Nah, enggak. Sama sekali tidak ada. Vokal itu tidak memiliki gunnah. Huruf vokal atau harokat itu tidak memiliki gunnah sedikit pun. Aslinya begitu. Jadi kalau secara teori, kalau misalnya masih ada bagaimana? Ya lahan. Tapi kalau nggak bisa bagaimana? Itu beda ya. Kalau nggak bisa, udah berusaha, ya itu semuanya maafu, dimaafkan. Cuma dalam konteks idealnya tidak bisa. Begitu. Jadi jangan kemudian dijadikan pembenaran. Oh kalau gitu nggak apa-apa. Enggak. Saya tidak bilang tidak apa-apa. Itu apa-apa ya. Cuma kalau masih belajar dimaafkan. Begitu. Semuanya kalau masih belajar mah dimaafkan. Jangankan cuma masalah hunah gitu kan. Masalah sod bercampur jadi shin. Atau misalnya apa lagi? Ain jadi ang ya. Itu bukan tidak apa-apa, bukan. Cuma ketika masih belajar dimaafkan. Saya tidak bilang tidak apa-apa. Begitu. Demikian Ustaz. Jadi secara ideal tidak boleh. Begitu ya. Mau mim, mau nun dan yang lain sebagainya. Kenapa? Karena makhraj nun dan mim
sudah hilang ketika dibunyikan harokat. Kan menjauh dari makhraj. Huruf itu kan ketika diucapkan berharokat menjauhi makhraj, bukan mendekati makhraj. Ya enggak? Huruf kalau diucapkan berharokat kan menjauhi makhraj kan? Misalnya ba berharokat. Mendekat dari makhraj, mendekat ke makhraj atau menjauh dari makhraj? Ba, menjauh. Maka berarti jangan sisakan makhrajnya. Lah ini misalnya mim. Disuruh jauh dari makhraj, malah ke hidung. Malah ke makhraj lagi begitu kalau begitu. Jauhi dari hidung. Nah, ni, nu, istilahnya taba'ud, saling menjauh dari makhraj. Kalau diucapkan sukun, baru mendekat ke makhraj, berbenturan. Bahasa Arabnya tasadum, saling mendekat. Semuanya pulang ke makhraj, tasadum, semuanya pulang ke makhraj. Kalau sukun, tapi ketika berharokat, taba'ud, menjauh dari makhraj. Termasuk ain. Ada sebagian orang mengucapkan ain ketika berharokat, jauhin, jangan ditekan di makhraj. Kalau ditekan di makhraj ya nggak keluar. Bukan Kan makhrajnya ain di tengah tenggorokan, Ustaz. Berarti kalau fathah kalau logikanya begitu, berarti ba fathah bu gitu ya. Harus ditahan di makhrajnya. Tidak ditahan di makhrajnya, tapi dijauhkan dari makhrajnya untuk pindah ke makhraj harokat, untuk pindah ke sifat harokat, begitu. Makanya hamsnya sin ada nggak ketika berharokat? Ada. Kapan? Ketika s-nya. Tapi ketika berharokat hamsnya masih ada nggak? Ya hilang. Sa. Apa kita bilangnya begini? Sa. Gitu kan? Harokatnya nggak ada hamsnya. Harokatnya nggak ada hamsnya. Sa. Jangan dibaca sa. Kenapa harokatnya begitu? Kan ini harokatnya punya sin gitu. Jadi sinnya hams. Enggak begitu. Konsepnya tidak seperti itu. Setiap kali ada huruf berharokat maka berpindah dari makhraj huruf konsonannya ke makhraj dan sifat huruf vokal atau harokatnya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Idealnya begitu ya. Jadi teori tetap begitu, jangan diubah teorinya. Jangan bikin teori baru gitu. Ini mah nggak apa-apa sedikit, jangan bilang nggak apa-apa ya. Bismillah. Syukran, Ustaz. Afwan. Ada yang tanyakan? Silakan. Kalau tidak ada kita lanjut. Kita lanjutkan. Bait ke 11. Apa bunyinya? Sampai berapa baitnya? Hah? Iya. 50. Bait ke-11 apa? Thumma li aqsal halqi hamzun ha'u thumma li wastihi fa'ainun ha'u adnahu ghainun kha'uha. Sampai di situ. Adnahu ghainun kha' berarti 11 setengah ya. 11 setengah ya. 11 setengah, 1 setengah bait. Bait 11 dan bait setengahnya 12. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Maka di sini kita akan bicarakan makhraj yang kedua, yaitu halq. Nah, halq ini artinya apa? Artinya tenggorokan. Pertanyaan, tenggorokan itu organ bukan? Organ bukan? Tenggorokan itu organ bukan? Nama organ bukan? Hah? Nama organ? Organ tenggorokan. Nama organ atau nama bagian? Maksudnya bukan organ titiknya kan? Bukan, wilayah dia. Wilayah, organ tenggorokan itu wilayah tenggorokan. Tapi di dalamnya ada organ-organ titiknya. Paham gak maksudnya? Jadi wilayah tenggorokan. Maka sebetulnya mengucapkan halq ini masih belum spesifik. Masih belum spesifik. Tapi para ulama zaman dulu kan belum punya alat. Belum punya alat untuk mendeteksi sebetulnya itu spesifiknya di mana sih lokasinya. Maka mereka memperkirakan. Dikira-kira. Tapi dikira-kiranya bukan pakai sekadar perasaan. Tapi pakai penelitian lapangan. Dilihat orang-orang Arab, dirasa-rasa, talakikan. Oh ternyata Hamzah dan Ha keluarnya di
Aqsal halq, bahasa mereka begitu. Aqsal halq. Yang pertama, keluar apa? Hamzah dan ha. Kenapa aqsal halq? Ya karena mereka menganggap itulah yang paling jauh. Di mana? Belum tahu. Aqsal halq itu nama organ bukan? Apa kalau kita terjemahkan aqsal halq? Aqsa itu paling jauh. Sesuatu yang di ujung, paling jauh. Halq artinya tenggorokan. Tenggorokan paling jauh. Ada nggak organ yang namanya tenggorokan paling jauh? Nggak ada kan? Nggak ada organ tenggorokan paling jauh itu apa? Pokoknya wilayah tenggorokan yang paling jauh dari mulut. Kata para ulama begitu. Yang kedua, wastul halaq. Wastul halaq. Apa itu? Tenggorokan yang tengah. Keluar ain dan ha. Ini juga sama. Ada nggak nama organ tengah tenggorokan? Nggak ada kan? Nggak ada nama organ tubuh tengah tenggorokan, nggak ada. Kemudian yang ketiga, para ulama mengatakan adnal halaq. Adnal halaq. Adna itu dari kata dana, dunia, dekat. Ghain dan kha. Maksudnya apa dekat? Paling dekat dari mulut. Jadi paling jauhnya dari mulut, paling dekatnya dari mulut. Nah, kenapa para ulama zaman dulu pakai istilah-istilah ini? Karena mereka belum tahu secara mendetail. Apa sih, organ apa sih yang menyebabkan huruf keluar A dan H itu apa organnya? Mereka belum tahu, belum ada alat yang bisa melacak itu semuanya. Makanya mereka pakai istilah-istilah ini. Begitu. Jadi ini istilah-istilah, ya bisa dikatakan ini adalah istilah-istilah kuno karena ulama zaman dulu belum mengetahui secara lebih detail organ-organ yang berfungsi untuk mengucapkan huruf-huruf ini. Terus kalau zaman sekarang bagaimana? Udah ada? Ada. Zaman sekarang gampang. Pakai apa? Pakai mikrokamera. Dimasukin kamera dari hidung kelihatan. Oh, ternyata ini organnya, ini organnya, ini organnya. Maka sebetulnya bahasa-bahasa ini kalau zaman sekarang agak kurang relevan. Kurang kepake begitu bahasa-bahasa ini. Jangan terlalu ada sebagian orang yang nggak mau menggunakan bahasa kecuali bahasa ini. Jangan diubah seenaknya katanya. Pokoknya ini harus enggak, justru ini tuh bahasa zaman dulu yang orang-orang belum tahu. Maka zaman sekarang ketika kita sudah tahu organnya apa, menyebut nama organnya itu lebih akurat sebetulnya. Misalnya aqsal halq. Zaman dulu para ulama bilangnya kayak gimana? Di mana aqsal halq? Apa itu aqsal halq? Ulama-ulama zaman dulu bilang apa? Yalis sadr, dekat dengan dada. Pertanyaan, organ apa yang dekat dengan dada yang bisa mengucapkan hamzah dengan ha? Ada nggak? Nggak ada. Maka pernyataan-pernyataan seperti ini harus kita sikapi dengan bijak. Jangan sampai, tuh kan dekat dengan dada berarti ha. Oh, itu enggak begitu. Jadi jangan seperti itu gitu menyikapinya. Bahkan saya pernah pernah membaca tulisan seorang ustadz ahli qiraat. Beliau mengatakan, sebetulnya ada ulama yang mengatakan bahwa ha itu keluarnya di dada. Terus kalau ada ulama yang bilang begitu gimana? Harus kita amalin? Kan enggak. Itu hanya perkiraan ulama zaman dulu begitu. Jangan langsung kita amalin. Jangan. Kenapa? Karena zaman sekarang kita sudah punya alat yang canggih yang bisa mendeteksi dari mana huruf-huruf ini keluar. Begitu. Maka kalau ada yang nanya aqsal halaq itu apa sih? Ya secara bahasa tenggorokan jauh. Cuma maksudnya organnya apa? Kita jawab organnya langsung. Jadi apa organnya aqsal halq? Pita suara, udah jelas pita suara. Udah jangan kemana-mana lagi begitu. Jangan bilang dekat dengan dada di sini di situ. Pita suara udah. Selesai. Di pita suara. Maka tinggal kita lihat buku biologi, pita suara adanya di mana? Pita suara aja di mana? Ada sekitar jakun kan? Jadi nggak perlu lagi nunjuk di sini, nunjuk di situ, nunjuk di sana, nggak perlu. Karena itu udah nggak penting sekarang. Zaman dulu karena orang-orang belum tahu, ada yang bilang dekat dengan dada, ada yang bilang di ujung tenggorokan, ada yang bilang di ini. Kenapa? Karena mereka semua belum tahu zaman dulu. Zaman sekarang kan udah selesai. Adanya di pita suara, ya sudah selesai. Katakan pita suara.
Maka yang pertama, tempat keluarnya hamzah dengan ha, secara lebih akurat sebut saja pita suara. Hamzah dengan ha, maka sebut saja pita suara. Atau al-hanjarah. 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 Atau ada juga yang menyebutnya al-autaru sautiyah. Al-autar as-sautiyah. Gampang pita suara, selesai. Nggak usah nunjuk-nunjuk di mana-mana lagi begitu. Karena masih ada sebagian pengajar tajwid nunjuknya di mana aja. Di sini ya katanya. Pita suara itu, pita suara bukan di situ. Pita suara di sini. Dekat dengan jakun pita suara itu. Kalau nggak percaya buka buku biologi. Pita suara itu dekat dengan jakun. Bagaimana kemudian keadaan pita suara? Jadi kalau misalnya kita lihat dari atas, misalnya dimasukin kamera dari atas nih, sobat, lihat. Maka di sini ada namanya pita suara yang bentuknya itu bulat, bukan bulat sih bentuknya. Bentuknya itu kayak apa ya? Ya kalau kameranya bulat ya begini ya kurang lebih. Kalau misalnya kameranya bulat begitu ya. Nah, nanti ada selaputnya dia, ada selaput pita suara gitu. Ada selaput pita suara di sini. Ada selaput juga pita suara. Nah, si selaput ini bisa bergerak. Kemudian di sini ada katup epiglotis, Ada bagian-bagiannya lah begitu ya. Nah, si pita suara ini bisa bergerak. Pita suara itu bisa bergerak seperti ini. Nanti kalau misalnya antum mau cari tahu lebih detail bisa buka YouTube. Pita suara. Itu ada. Bagaimana? Jadi ada orang ngomong, ha, dia gerak. Nah, ketika mengucapkan hamzah, bagaimana keadaan pita suara? Ketika mengucapkan hamzah, maka pita suara dalam keadaan si selaputnya itu dalam keadaan rapat. Rapat. Inilah saat mengucapkan hamzah. Dua selaputnya rapat. Ditutup, rapat. Ba. Ta. Jadi jangan didorong, jangan ba, ta. Itu nggak rapat itu. Makanya cara mengucapkan hamzah, putus aja suaranya. Mu, sodah, karena dirapetin. Mu, sodah, mu, minun. Jangan ditekan. Mu, sodah, mu, minun. Enggak. Ini ketika mengucapkan hamzah, sukun. Hamzah, sukun. Ketika mengucapkan hamzah berharokat bagaimana? Ketika mengucapkan hamzah berharokat, maka pita suara bergetar. Gimana pita suara? Gambarin pita suara bergetar. Gelombang lah ya, bergetar ya. Suara bergetar. Hah, itulah. Suara bergetar. Jangan sambil gerak-gerak, pita suara bergetar. A, I, U, pita suara bergetar. Bagaimana ketika mengucapkan ha? Pita suara menyempit. Jadi pita suara menyempit, kurang lebih beginilah. Pita suara menyempit. Nah, jadi ada celah sedikit. Suara menyempit. Begitu. Kalau napas, pita suara terbuka lebar. Kalau napas, pita suara terbuka lebar. Kalau napas, pita suara terbuka lebar. Ini pita suara ketika napas, terbuka lebar. Pita suara terbuka lebar. Begitu. Jadi pita suara itu beda-beda keadaannya. Kadang rapat, kadang bergetar, kadang lebar. Ketika napas, nah lebar, buka lebar. Ketika ha, menyempit. Jadi mengucapkan ha bagaimana sempitkan pita suara. Begitu. Pita suara bukan di tempat yang lain. Udah nggak perlu mikirin harus ke dada. Sampai-sampai ada orang baca ihdina bagaimana? Ihdina itu nggak perlu. Karena ada pita suara udah cukup. Begitu ya. Maka ini adalah makhraj untuk huruf hamzah dan juga ha. A, I, U, ba. Silakan. 1, 2, 3. Ha, hi, hu, bah. Silakan. Bah. Begitu. Itu adalah hamzah dengan ha. Jadi kalau ada yang nanya di mana letak atau tempat keluarnya hamzah dengan ha, menyebut al-hanjarah atau al-autaru sautiyah atau pita suara itu sebetulnya lebih akurat daripada sekadar menyebut aqsal halq. Kan aqsal halq itu belum jelas di mana aqsal halq. Begitu. Ya. Ini adalah hamzah dengan ha. Ada yang tanyakan? Jelas? Wadih? Wadih. Alhamdulillah. Berikutnya tadi yang kedua di mana? Tsumma liwastihi. Tsumma liwastihi. Tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan itu di mana sih? Tengah tenggorokan itu di mana? Ini kan belum jelas juga. Belum jelas juga. Maka ternyata hasil penemuan para ulama tengah tenggorokan itu adanya di katup
epiglotis. Jadi kalau misalnya kita gambarkan, misalnya ini orang, mulut, ya. Misalnya ini mulut, ini tenggorokan, ini orang. Katup epiglotis di mana? Jadi ini lidah, ini misalnya lidah. Nah, lidah itu ternyata belakangnya kan begini. Nah, ternyata nanti ada bagian, di sini ada bagian yang seperti katup. Nah, di bawah katup inilah ini pita suara. Di pita suara di situ katup. Katupnya bentuknya kalau dari atas mah seperti daun. Begini. Begini ya kalau dari atas penampangnya. Ini dari samping. Nah, katupnya bentuknya begini. Seperti ini katupnya. Jadi kalau ini pita suara di sini pita suara bulat di sini, maka ini seperti ini. Ini tampak dari samping nih, yang ini tampak dari samping. Kelihatan dari samping kayak lancip. Paham ya? Tapi kalau dari depan begini. Kayak daun. Fungsinya apa sih katup epiglotis? Kayak daun dia. Jadi begini dia. Nanti bisa gerak-gerak. Fungsinya apa katup epiglotis? Ini lidah, ini katup epiglotis. Fungsinya itu adalah untuk mengatur perjalanan makanan. Di sini tenggorokan, di bawah katup epiglotis tenggorokan. Di sini kerongkongan. Lubang tenggorokan atau saluran tenggorokan, pernapasan, ini kerongkongan, pencernaan. Nah, si katup epiglotis ini fungsinya kalau ada makanan dia akan mendorong ke kerongkongan supaya nggak nyampe ke tenggorokan. Jadi ditutup tenggorokannya, didorong ke kerongkongan. Itulah fungsi epiglotis. Makanya kalau kita nelen, nah kerasa ada yang ngedorong, nah itulah katup epiglotis. Itulah katup epiglotis. Nah yang ngedorong ke belakang, katup epiglotis. Makanya kalau kita lagi ngomong, jangan makan. Kenapa? Karena kalau kita ngomong butuh saluran pernapasan. Maka katup epiglotis harus buka. Supaya apa? Supaya udara keluar dari paru-paru. Kalau kita makan pas ngomong, atau kalau kita ngomong pas makan, maka katup epiglotis bingung. Ini makanan kemana ini? Makanan kemana ini? Akhirnya si makanan jatuh ke saluran pernapasan. Ke paru-paru. Itulah yang mengakibatkan tersedak. Bisa mati orang gara-gara tersedak. Jangan ngomong pas lagi nelen, jangan ngomong. Mending kalau dari sini kelempar, biasanya kelemparnya ke khaysum. Ya, masih mending tuh. Ya kan perih juga kan. Walaupun cuma satu butir nasi, itu perihnya luar biasa ke khaysum itu. Untung kelempar ke khaysum. Coba kalau misalnya masuk ke paru-paru. Oh, ngeri sekali. Jadi di sini ada dua saluran. Nah, ke sini ke paru-paru, ke sana ke usus, ya, lambung. Kalau kita tekan si katup epiglotis ini, maka akan keluar dua suara. Suara apa? Ain dan ha. Tekan tanpa bernapas. Da, keluar ain. Da. Tekan sambil bernapas. Keluar ha. Tah. Begitu. Ya. Seperti itu. Dan ini sudah berdasarkan penelitian, jadi nggak perlu lagi. Saya masih lihat ada beberapa poster yang keliru. Pernah lihat nggak poster-poster makhraj yang keliru? Misalnya ini bibir ya, tenggorokan orang, ini lidah, sini lidah, lidah nggak begitu ya, nggak sampai bawah. Misalnya ini lidah kita, udah. Kemudian di sini ada katup epiglotis, di sini ada pita suara, di bawahnya katup epiglotis pita suara. Masih ada orang yang ngasih tandanya itu asal-asalan. Hamzah, ha. Ain, ha. Ghain, kha. Asal-asalan. Yang penting paling jauh, tengah, atas, salah. Sekarang itu udah jelas yang namanya hamzah di sini. Di pita suara, langsung lah tunjuk hamzah. Yang namanya ain ha itu jelas di katup epiglotis, langsung tunjuklah situ. Begitu. Jadi jangan lagi perkiraan, udah jelas sekarang itu. Semuanya sudah jelas, sudah lebih akurat. Ya, begitu. Baik, ain dengan ha. Ta, silakan. Tah. Ai'uba. Hahihubah. Begitu. Baik, itu adalah summa liwastihi fa'ainun ha'u.
Jadi ain terasa lebih tekan ya. Ta, terasa lebih nekan. Sedangkan ha tekanannya tidak sekuat tekanan ain. Tah. Begitu. Allahu a'lam. A'lam. Jangan lagi mengalirkan suara ain ke rongga hidung. Ta'lamun in kuntum ta'lam. Bukan ta, tapi ta. Tenggorokan. Bukan ke hidung ta, tapi ta. Saya pernah belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Ini pelajaran bahasa Arab. Ternyata gurunya bilang, ain itu makhrajnya di khaisyum. Aduh, mau didebat udahlah. Malas lah, udah biarin, ikutin saja. Pasti panjang kalau debat gitu. Ain itu makhrajnya di khaisyum. Aduh, gimana ceritanya? Itu mah sepertinya beliau merasakan di khaisyum gitu ya. Disebutkan seperti itu. Tidak, ain itu makhrajnya di katub. Ini namanya apa? Katub epiglotis. Epiglotis. Bahasa Arabnya lisanul mizmar. Lisanul mizmar. Bukan mizwar ya. Mizmar. Jadi mizwar. Lisanul mizmar. Begitu. Katub epiglotis. Lisanul mizmar. Baik. Adnahu ghainun kha'uha. Adnahu ghainun kha'uha. Dan bagian yang paling dekat dengan mulut itu adalah ghainun kha. Di mana? Ini juga masih banyak orang yang untuk hamzah ha dan ain ha-nya betul di situ, pas ghain kha di mana? Di sini. Asal aja gitu nyentuhin. Apa itu? Pertanyaannya apa itu gitu. Organ apa di situ? Enggak ada organ. Ya, terus gimana cara membunyikannya kalau enggak ada organ? Maka menurut penelitian modern, cara mengucapkan ghain dan kha itu bukan di sembarang tempat, tapi di tempat yang telah dijelaskan oleh para ulama. Di mana? Tepatnya adalah di, kalau misalnya ini orang, ini lidah kita, maka ternyata di akar lidah, di sini nih, akar lidah namanya nih. Akar lidahnya di mana? Diangkat akar lidahnya, bersentuhan dengan apa? Bersentuhan dengan lak-lakan. Bersentuhan dengan lak-lakan. Jadi kurang lebih posisinya berarti lidahnya, maka lidahnya posisinya akan menjadi terangkat. Begini kurang lebih set. Nah, begitulah kurang lebih lidah kita saat mengucapkan ghain dan kha. Ghain dan kha. Begitu. Karena dia tebal, maka ada cekungan sedikit di tengah lidahnya, gitu ya. Karena ghain dan kha dua-duanya huruf tebal. Dan jangan lupa nanti ketup epiglotisnya didorong juga ke belakang. Al. Silakan. Al. Rasakan ada yang tersentuh di situ di akar lidah bersentuhan dengan lak-lakan. Rasakan ada yang tersentuh. Al. 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 Kalau hembuskan napas, maka keluar kha. Al. Al. Jangan terlalu kasar ya. Enggak. Al. 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 Jadi bedanya ghain dengan kha apa? Kalau kha itu napas, al. Kalau ghain itu suara, al. Sama ain dengan ha. Kalau ha itu napas, kalau ain itu suara, gitu. Itu bedanya. Dan dia diucapkan tebal, maka ketika fathah jangan monyong. Bukan. Tapi dibuka, gha. Ghaghibal. Silakan. Jangan ri. Ghaghibal. Ghaghibal. Ri. Jangan ini, jangan ri. Khakhibal. Khakhibal. Khi. Khi. Hu. Ri. Ri. Hu.
Nah, sebagian orang mengucapkan ghain dan kha itu enggak ditempelin di lak-lakan sehingga suaranya ngambang. Mau, bukan mau. Mau, ada kan orang baca begitu. Oiril maudu, enggak jelas. Huruf apa itu? Oiril mau. Jangan mau tapi mau. Jadi ada benar-benar terasa di organ tersebut. Titiknya jelas, bukan muqaddar. Ini muhaqqaq. Muhaqqaq itu apa? Jelas titiknya, ada titiknya. Sama seperti katup epiglotis, sama seperti pita suara. Titiknya di mana? Pertemuan antara aslul lisan, akar lidah, atau jadhrul lisan. Boleh disebut aslul lisan, boleh disebut jadhrul lisan, akar lidah. Dengan lak-lakan. Lak-lakan itu bahasa Arabnya apa? Allahah. Lahah. Allahah. Allahah. Ufula bahasa biologinya. Bahasa Indonesia biasanya lak-lakan. Bahasa Madura apa, San? Lak-lakan. Oh, lak-lakan. Jambi? Anak lidah. Oh, sama. Riau, anak lidah juga. Anak lidah. Bahasa Boyolali? Lak-lakan ya. Lak-lakan. Gimana? Ada lak-lakan juga? Ada bahasa lak-lakan di sana? Ada. Lak-lakan ya? Oh, lak-lakan. Jambi doang beda. Anak lidah. Lak-lakan ada juga. Oh, ada juga. Tapi memang, saya waktu daurah di Sumatera, rata-rata nggak kenal lak-lakan. Kebanyakan kenalnya anak lidah. Anak lidah. Lak-lakan. Itu bahasa KBBI lak-lakan. Bahasa Indonesia. Ufula atau lak-lakan. Bahasa Arabnya lahah. Makanya huruf ghain dan kha disebut juga huruf lahawiyah. Lahawiyah. Cuma ada sebagian ulama yang bilang lahawiyah itu qaf dan kaf. Nah, saya nggak sepakat. Kenapa qaf dan kaf bukan lahawiyah? Ya karena nggak ketemu lahah. Qaf dan kaf itu nggak ketemu lahah. Kenapa disebut lahawiyah? Karena katanya makhrajnya dekat dengan lahah. Loh gitu. Kan nggak pas kayak gitu ya. Nah ini termasuk poin-poin yang saya kritisi. Kenapa disebut lahawiyah kalau nggak ketemu lahah? Karena katanya dekat dengan lahah. Loh terus ini ghain dan kha apa masuknya? Mereka yang jelas-jelas ketemu lahah. Nah, maka saya lebih memilih untuk menyebut lahawiyah itu ghain dan kha. Kalau hamzah dengan ha, hanjariyah. Hanjariyah. Ain dengan ha, nah ini yang oleh para ulama kebanyakan disebut halqiyah. Halqiyah itu ain dan ha saja. Dimutlakannya buat ain dan ha. Karena dia difaring, tengah tenggorokan. Begitu. Kalau huruf-huruf alif, waw dan ya mad, maddiyah, hawaiyah, boleh. Maddiyah, hawaiyah, jaufiyah juga boleh. Bisa disebut maddiyah, hawaiyah, atau jaufiyah. Itu sebutan-sebutan para ulama. Sesuai dengan makhrajnya masing-masing. Hamzah ha, hanjariyah, ain ha, halqiyah, kemudian ghain kha, lahawiyah atau lahwiyah. Begitu. Selesai bait mengenai huruf ghain dan juga kha. Berarti hamzah ha tipis, ain ha juga tipis, ghain kha tebal. Begitu, Allahu a'lam. Kenapa? Dia kan organnya organ lidah. Kenapa masuknya tetap wilayah tenggorokan? Kenapa masuknya tetap wilayah tenggorokan? Organnya lidah kan? Kenapa tidak masuk huruf lisan? Kenapa enggak masuk huruf lisan? Kenapa? Ya? Organ tenggorokannya mana? Lak-lakan tenggorokan. Nah, karena dia sebetulnya ada di perbatasan. Jadi inilah batas antara istilahnya tajwiful fam. Jadi ini lak-lakan ke atas itu disebut dengan tajwiful fam. Tajwiful fam. Apa artinya? Rongga mulut. Lak-lakan ke bawah disebut
Tajwiful halaq. Tajwiful halaq. Tajwiful. Jadi karena dia adanya di perbatasan, ya. Dan karena dia adanya di perbatasan, sebagian kecil ulama menghukumi ghain dan kha sebagai huruf lisan, dihukumi sebagai huruf lisan. Maksudnya bagaimana? Nanti secara hukum disamakan dengan hukum huruf-huruf lisan. Apa konsekuensinya? Ketika nun sakinah atau tanwin ketemu mereka, nanti nun sakinah sama tanwinnya dibaca ikhfa. Wa amanahumu min khawf. Kenapa? Karena dihukumi seperti huruf lisan. Qiraat apa itu? Abu Ja'far ibn al-Qa'qa' al-Madani. Ahsant. Abu Ja'far ibn al-Qa'qa' al-Madani. Cuma satu doang dia. Yang lainnya hukumnya hukum halaq. Yang lainnya hukumnya hukum halaq. Maksudnya apa hukumnya hukum halaq? Dia tetap diizharkan ketika nun sakinah dan tanwin bertemu dengan mereka. Wa amanahum min khawf fasayunghidun. Kalau riwayat Abu Ja'far, qiraat Abu Ja'far, fasayunghidun. Begitu. Ya. Seperti itu Allahu a'lam. Jadi karena dia adanya di perbatasan. Depok, Jawa Barat atau Jakarta? Tahu nggak Depok, Jawa Barat atau Jakarta? Jawa Barat sebetulnya. Cuma orang-orang pasti kenalnya Jakarta dikira aja. Bahkan yang menarik, orang Depok sendiri sampai lupa kalau Depok itu Jawa Barat. Jadi begini, ada beberapa lahan parkir yang diperselisihkan antara Depok dengan gubernur. Rame itu dulu, ya. Orang-orang marahnya ke Anies. Lu pada kenapa katanya pada marah sama Anies. Marah sama Ridwan Kamil, woi katanya. Orang Depok sendiri pada lupa. Mereka itu bukan bagian dari Jakarta, bagian dari Jawa Barat. Kenapa? Karena nggak ada orang Depok yang bahasa Sunda. Jawa Barat itu Sunda, tapi nggak ada orang Depok ngomong Sunda. Hukumnya hukum DKI itu hukumnya. Administrasinya Jawa Barat, tapi hukumnya hukum DKI, hukum Betawi. Inilah Depok, menarik itu Depok itu ya. Depok itu negara sendiri dulunya, misal dari Indonesia. Indonesia kan merdeka 45. Depok itu baru masuk tahun 60-an ke Indonesia. Negara terpisah Depok dulunya. 50 atau 60-an lah, terpisah dia. Karena dulunya milik tanah pribadinya orang Belanda. Maka nggak masuk di perjanjian yang diserahkan oleh Belanda pada saat itu. Milik tanah pribadi. Bismillah. Anda bisa baca sejarah Depok. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Makanya Depok itu kan singkatan itu. Kaknya itu Katolik kalau nggak salah. Kaknya itu Katolik kalau nggak salah Depok itu. Atau Protestan apa gitu. Pokoknya Kristen intinya. Makanya banyak gereja Depok. Karena dulunya markasnya orang-orang Belanda. Sinyo-sinyo gitu ya banyak lah. Gimana? Ketika Depok masuk ke Indonesia, dia menjadi salah satu kecamatan, masuk kecamatan Parung. Masuknya kecamatan Parung waktu itu. Bagian dari Bogor. Sampai akhirnya memisahkan diri jadi kota sendiri. Begitu. Jadi ketika pertama kali masuk Indonesia, dimasukinnya ke wilayah administratif Parung. Begitu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kayak gitu ya. Intinya ada ternyata, ini kan secara wilayah lidah, tapi ternyata masuk wilayah administratifnya halak gitu. Begitu. Tapi budayanya budaya lidah. Ghain dan kha. Ghain dan kha. Demikian. Akhir. Enggak kerasa 9.45. Subhanallah. Ada tanyakan sebelum kita istirahat? Fadal, Ustaz. Harus ada nya ya ada, cuma jangan berlebihan jadi nah, jangan begitu. Harus ada serak-serak halusnya ada. Gitu. Jadi serak halusnya begini nih. Segitu aja. Jadi jangan begini, jangan begitu. Kenapa? Karena kalau nggak ada serak halusnya itu bakal sama dengan ha. Tuh.
Sama dengan ha. Jadi yang membedakan antara ha dengan kha itu salah satunya selain makhrajnya. Bedakan. Kalau ha lebih lembut. Begitu. Allahu a'lam. Jadi jangan begini. Nah, jangan begitu ya. Kelebihan. Suka ada yang nanya, Ustaz, huruf kha itu diucapkan sambil ngorok nggak? Tergantung suara ngoroknya siapa, kata saya. Karena beda-beda kan ya orang ngorok ya. Nggak bisa jadi acuan gitu. Maksudnya ya nggak sampai kayak orang ngorok. Begitu ya. Demikian. Gimana? Ustaz Ruhul? Ikhfa. Ya itu ilmu qiraat lah, bukan urusan kita. Ya maksudnya bukan urusan kita gitu. Maksudnya antum pertanyaannya kenapa atau sebagainya macamnya atau gimana? Riwayat. Tapi kita nggak bahas itu ya. Kejauhan Zat. Ini nggak lagi belajar qiraat yang lain. Wah, antum kayaknya udah 10 langkah lebih di depan, ya. Antum tahan Zat ya. Tadi saya nyampaikan itu sebatas untuk penambah wawasan dan khazanah saja. Kita tidak memperdalam ilmu qiraatnya, ya. Kita bahas tajwidnya saja. Sebatas pengetahuan bahwa ada qiraat lain yang membaca seperti itu. Begitu. Adapun rinciannya kita tetap fokus kemana? Riwayat Hafs. Bahkan kita enggak meluas ke seluruh Hafs. Membatasi pada jalur Asy-Syatibiyah saja. Begitu. Kita fokus di situ ya. Untuk qiraat yang sudah belajar ilmu qiraat, walhamdulillah, tapi simpen dulu amunisinya. Begitu. Baik. Demikian. Ada yang tanyakan kembali? Cukup? Fanaktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Kita istirahat dulu, dipersilahkan untuk beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.